Halo, bertemu lagi bersama saya Feby Saputra, dan setelah beberapa bulan saya tidak upload, dan mungkin setelah 6 bulan, 7 bulan, mungkin 8 bulan juga, saya sendiri mungkin kepikiran tentang sebuah konten yang kok saya nggak bikin konten-konten, terus selama 6 bulan saya nggak bikin produktivitasan saya di YouTube ini, dan mungkin kedepannya saya lebih ingin membuat sebuah tentang pengalaman ataupun wawasan saya sendiri tentang bagaimanapun itu dan apapun itu saya bisa mengekspresikannya di video channel YouTube saya. Dan belakangan ini kita sempat digambarkan atau digampakkan atau diisukan dengan istilah-istilah metaverse. Metaverse itu sendiri mungkin kalian sudah mengetahui itu, dan ada pun yang tahu dan ada pun yang tidak. Tentang metaverse itu sendiri, di YouTube mungkin Anda sering melihat iklan-iklan metaverse yang Anda tidak tahu itu adalah sebuah iklan metaverse gitu. Dan iklan itu adalah iklan Sandbox. Belakangan ini saya memang sering membuat ataupun saya sering berinvestasi kecil-kecilan dalam untuk budget 10.000, 20.000 sampai 100.000 lah. Dan salah satu media yang saya gunakan ada salah satulah media yang untuk investasi. Dan saat itu saya mendengar salah satu koin cryptocurrency bernama Sandbox, membelinya dan sekarang sudah 83.000, dan itu menjadi pemikiran saya yang bisa, kok bisa loh yang namanya koin ini sebuah koin token gitu kan. Sandbox, apa sih Sandbox tuh? Dan awalnya saya menyangka ini adalah sebuah koin yang digunakan dalam satu platform game, dan umumnya jika saya ingin membeli skin dalam sebuah game ya pakai koin Sandbox itu gitu. Dan sekarang Sandbox ini berinovasi dan awalnya mereka mengembangkan dunia metaverse di dalam game itu sendiri. Seperti contohnya saya bermain game dan itu adalah sebuah ciptaan saya bisa masuk ke game itu tersendiri, dan metaverse itu adalah sebuah metaverse gitu. Saya memasuki dunia digital dan diistilahkan sebagai kehidupan saya dan kehidupan nyata gitu ya. Dari awalnya 9.000 sampai 83.000 itu udah berapa kali lipat gitu kan. Dan dari situ juga saya bisa berpikir, oh ya udah saya mau pelajari metaverse itu seperti apa. Metaverse itu sendiri mungkin bisa ada dan bisa tidak, karena sempat ada salah satu figur dari salah satu platform CEO Facebook yang dinamakan Mark Zuckerberg. Awalnya Mark Zuckerberg membuat salah satu inovasi tentang kehidupan metaverse. Istilah ini dari definisi yang diterima secara universal, anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan kepada semua orang dalam berbentuk 3D. Mark Zuckerberg itu sendiri menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual dan yang bisa Anda masuki alih-alih seperti Anda membuat sebuah kehidupan dan membuat sebuah dunia dan Anda ada di situ, dan yaitu sebuah media digital gitu. Mungkin kedepannya Anda bisa melihat kehidupan itu tidak nyata dan seolah-olah itu nyata gitu. Ini menuai pro kontra sih, karena dasarnya manusia itu sendiri hidup dalam kehidupan yang real dan dibiasakan nantinya mungkin dalam kehidupan yang tidak nyata gitu. Sehingga yang asalnya setiap hari saya bisa bekerja dengan bisa bertatap muka dengan siapapun itu, jiwa sosialisme saya bisa berkembang, tapi dengan adanya perkembangan metaverse ini mungkin kedepannya akan mengubah polarisasi kehidupan manusia yang asalnya sosialis mungkin bisa menjadi primitif. Mengenal istilah metaverse. Metaverse itu sendiri pertama diciptakan oleh salah satu tokoh yang bernama Neil Stephenson. Ia menyebutkan dalam sebuah novelnya pada tahun 1992 yang berjudul Snowcast. Jadi pada intinya istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D, yang istilah itu metaverse berujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan gitu kan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Nah,
kembali ke Mark Zuckerberg itu sendiri, awalnya Facebook bisa mengembangkan yang namanya popularitas dengan adanya Meta ini. Seperti contoh Instagram sekarang menjadi perusahaan Meta, WhatsApp menjadi perusahaan Meta, dan yang lainnya. Sisanya apa saya lupa lagi. Dengan inovasi tersebut bisa dikembangkan dan bisa menjadi pro dan kontra, tapi gambaran sederhananya diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan fenomena internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut, gitu kan. Jadi dalam sebuah metaverse itu sendiri terdapat sebuah kegiatan, gitu kan. Kegiatan yang dimana adalah sistemnya yang gak nyata, gitu kan. Metaverse yang hadir di sekitar menciptakan kemampuan berteleportasi, dalam arti saya bisa pergi ke Bandung, ke Jakarta, ke Ciwidey, kemanapun itu dengan kapanpun itu dengan media pihak ketiga atau software apapun lah. Ini cukup gila juga sih inovasinya tentang metaverse. Apakah metaverse hanya untuk Facebook? Jawabannya mungkin tidak dan mungkin iya. Kenapa bisa begitu? Iya, karena ia yang pertama bisa mengembangkan, yang bisa mencangkup semua orang tahu gitu tentang metaverse, karena Facebook itu sendiri yang lebih berperan gitu. Orang-orang lebih tahu gitu karena Facebook dan CEO-nya Mark Zuckerberg, dan Mark Zuckerberg yang mengembangkan metaverse ini, dan ternyata orang-orang bisa berasumsi bahwa Facebook ini lebih berperan gitu. Pada dasarnya mungkin tidaknya, kenapa? Karena banyak perusahaan lainnya yang bisa mengembangkan metaverse ini. Contohnya belakangan ini saya sempat mendengar ataupun melihat sebuah konten-konten video tentang adanya CPU atau GPU, CPU dan GPU gitu kan. Adanya sebuah metaverse itu sendiri kan dikembangkan, dan syarat adanya metaverse itu adanya sebuah teknologi ataupun gawai gitu. Kita ambil contoh sebagai PC gitu. PC mempunyai GPU lah contohnya, ataupun VGA gitu. VGA itu sendiri dari Nvidia khususnya, kebanyakan mereka sudah mensupport sistem yang bisa merealisasikan itu gitu. Dalam graphic card, saya pernah melihat salah satu video reviewer itu graphic cardnya bisa support metaverse gitu, support kehidupan metaverse gitu kan. Adanya grafik itu sendiri diciptakan untuk sebuah PC dan bisa menggambarkan bisa menggambarkan sebuah gambar yang dinilai real. Perlu kita ketahui bahwa Epic Game itu adalah salah satu media yang bisa Anda kunjungi dimanapun dan kapanpun, dan Epic itu sendiri menyediakan berbagai layanan game gitu. Dalam arti mereka menjual game dan ya kita bisa menikmati itu. Internet dikembangkan dalam sebuah kehidupan metaverse, dan metaverse membutuhkan sebuah internet gitu. Artinya dalam sebuah internet berkesinambungan antara metaverse dan internet. Jadi ibaratnya saya membuka game gitu kan. Game itu sendiri kan butuh kuota gitu, dalam arti sambungan internet yang bisa menyambungkan saya ke dunia itu gitu. Itu sih dari poinnya. Mungkin di sini ada pro dan kontra. Saya lebih menjelaskan dan lebih menilai ini adalah banyak kontranya. Kenapa demikian? Tentang pemikiran dan wawasan yang saya miliki, dan mungkin ini dinilai kurang dengan persepsi kalian juga, dan mungkin bisa pas juga. Kenapa saya bisa menilai banyak kontranya? Karena pada umumnya saya sebagai manusia yang tidak luput dari kehidupan sosial gitu. Saya bisa bersosial dengan manusia ataupun guru, dosen, siapapun itu dengan bertatap muka gitu. Sehingga dari pertatapan muka itu sendiri bisa mengembangkan saya yang sebagai manusia sosial gitu. Yang asalnya saya tidak bisa berbicara dengan atasan, ataupun saya tidak berbicara dengan orang lain yang bukan saya kenal gitu kan. Dasarnya saya bisa bertatap muka langsung gitu, karena itu yang bisa mendapatkan sebuah ilmu dalam kehidupan keseharian saya gitu. Seperti misalnya saya belajar gitu, selama masa online ini saya banyak meragukan tentang proses pembelajaran itu sendiri gitu dengan sistem yang online.
Dan setelah saya merasakan sistem offline ataupun sistem pembelajaran di luar online itu sendiri, belajar seperti biasa gitu. Oh ternyata gini loh rasanya belajar gitu. Dan daya tangkap saya saat belajar itu lebih nangkep ke sistem yang ya langsung aja gitu, tatap muka. Dan dunia online ini kita istilahkan sebagai metaverse gitu. Dan setelah itu metaverse itu sendiri mungkin saya bisa menyimpulkan adalah suatu kehidupan yang dasarnya mungkin bisa terjadi dan tidak. Dan jika pun sudah terjadi, itu menjadi sebuah kontra menurut saya sendiri. Sehingga yang namanya kontra itu sendiri ada alasan dong gitu. Argumen penguatnya yang bikin saya membuat kontra itu sendiri. Dan kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Dasarnya metaverse ataupun dunia digital nantinya akan ada sehingga bisa mengubah kepribadian manusia itu sendiri. Contoh dalam sebuah video game contohnya. Kalian sadar gak sih adanya sebuah video game itu banyak-banyak permainan tradisi ataupun permainan yang dulu orang tua kita mainkan sampai sekarang udah tak ada gitu. Seperti mainan congklak apapun itu, petak umpet. Dan belakangan ini saya jarang melihat orang-orang atau anak kecil yang bermain permainan itu gitu. Lebih ke main HP gitu kan. Tidur tiap pagi, terus main game dengan orang lain gitu kan. Sehingga yang namanya di salah satu perkumpulan itu, misalkan saya kumpul dengan teman saya gitu, yang dulunya kita sering ngobrol apapun itu, jadi sikap dan kepribadian kita berubah dikarenakan sebuah teknologi gitu. Masuk gak sih? Mungkin bisa masuk ya ke tangkapan kalian gitu. Dan mungkin alasan yang lainnya karena dunia metaverse ini bisa dikembangkan dengan baik dan tidak. Artinya tergantung orang yang bisa menggunakannya gitu. Dalam arti saya mungkin saya bisa menikmati dunia metaverse itu seperti apa, dalam arti ya saya pengen tahu aja gitu. Cuman yang namanya sebuah digital atau teknologi, manusia itu dibuat produknya gitu. Dalam arti saya menikmati dunia digital itu atau menikmati teknologi, ya saya adalah produknya gitu. Sehingga yang diuntungkan adalah yang punya produknya itu sendiri ya, dalam arti ya orang-orang yang sudah saya sebutkan gitu, seperti di perusahaan A, B, dan C itu sendiri. You go to Google and type in climate change is. You're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Mungkin ini video yang cukup lama mungkin, dan kedepannya saya akan sering-sering ngobrol seperti ini. Ibaratnya saya bisa membuka wawasan saya dan bisa berbicara dengan orang yang membuat video, yang menonton video saya, dan saya lebih enak seperti ini gitu. Mungkin kedepannya saya akan sering mengupload video storyteller dan apapun itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Thank you guys.